Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lili Susilawati, Retia, Winnie, Andi Mutiara, dan Marsha Filistia yang akan menjelaskan tentang pecahan. Nah, kali ini materinya ada pecahan 1/2, pecahan 1/4, pecahan 1/3, penjumlahan senama, dan pengurangan senama. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama yaitu pecahan 1/2. Halo adik-adik, di sini kakak memiliki beberapa macam gambar. Nah, kira-kira yang mana ya bilangan pecahan 1/2? Agar dapat menjawab pertanyaan tadi, mari kita simak penjelasan berikut. Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan bilangan pecahan 1/2. Nah, sebelum lebih jauh, di sini kakak memiliki kertas berwarna merah. Ini banyaknya adalah 1 bagian. Nah, kakak akan membagi 2 kertas ini menjadi 2 bagian sama besar. Misalnya menjadi bentuk segitiga. Nah, menjadi bentuk segitiga, kemudian kakak gunting. Nah, ini menjadi 2 bagian. Jika ini disatukan, maka menjadi 1 bagian segi 4. Nah, kemudian apa sih hubungannya dengan bilangan pecahan 1/2? Bilangan pecahan 1/2 adalah bilangan 1 bagian dari banyaknya 2 bagian. Jadi, jika satu kertas ini dipotong menjadi 2 bagian, kemudian yang satunya ini adalah 1 bagian dari 2 bagian. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah mengerti? Baiklah adik-adik, di sini kakak memiliki contoh lain tentang bilangan pecahan 1/2. Nah, di sini kakak memiliki 1 buah apel. Kemudian kakak belah menjadi 2. Nah, 1 bagian dari 2 bagian ini disebut dengan bilangan pecahan 1/2. Setelah mendengar penjelasan tadi, bagaimana adik-adik? Apakah sudah bisa menjawab yang mana yang termasuk gambar pecahan 1/2? Yang pertama adalah lingkaran yang berwarna merah dan putih. Kemudian yang kedua adalah gambar segitiga yang berwarna putih dan biru. Jika dilihat dari warnanya, lingkaran yang berwarna putih dan biru muda itu termasuk bilangan 1/2. Kemudian terakhir adalah gambar persegi yang berwarna putih dan orange. Sekian penjelasan materi bilangan pecahan 1/2. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita akan belajar mengenal pecahan 1/3. Jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar, maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3, dibaca 1/3 atau 1/3. Perhatikan contoh berikut ini ya. Ada sebuah donat. Donat ini dibagi menjadi 3 bagian. Nilai pecahannya adalah 1, per jumlah keseluruhannya ada 3, maka menjadi 1/3. Contoh pecahan 1/3 yang lain, misalnya segitiga yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang ini nilai pecahannya adalah 1/3. Ada juga sebuah lingkaran dipotong menjadi 3 bagian. Bagian ini maka nilainya 1/3. Ada juga persegi panjang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian warna merah dihitung jumlahnya 1/3. Ada juga contoh yang lain yaitu persegi dipotong menjadi 3 bagian. Bagian yang berwarna orange jumlahnya 1/3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan belajar mengenai pecahan 1/4. Diingat kembali ya, pecahan adalah bagian dari keseluruhan dengan ukuran yang sama. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A/B. B sebagai penyebut dan A sebagai pembilang. Penyebut adalah berapa banyak bagian yang telah dibagi.
sedangkan pembilang adalah berapa banyak bagian dari penyebut. Jadi, dalam pecahan 1/4, 4 adalah banyak bagian yang sudah dibagi, dan 1 adalah banyaknya bagian dari penyebut. Nah, adik-adik kita contohkan ya. Misalkan adik-adik memiliki permen sebanyak 4 buah. Kemudian adik-adik memakan permen tersebut sebanyak 1 buah. Nah, dari pernyataan tersebut dapat ditulis dengan pecahan 1/4. 4 menyatakan keseluruhan permen yang adik-adik miliki, sedangkan 1 menyatakan banyaknya permen yang telah adik-adik makan. Maka nilai pecahan dari permen yang adik-adik miliki tersebut adalah 1/4. Bagaimana nih adik-adik? Sudah paham kan mengenai pecahan 1/4? Kalau sudah paham, sekian dari kakak. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Andi Mutiara Insani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pembelajaran penjumlahan pecahan di sekolah dasar. Untuk pecahan pertama yaitu 2/4 ditambah dengan 1/4. Kita dapat menyelesaikan kedua pecahan ini dengan cara menggunakan daerah yang diarsir. Caranya, pertama kita harus menyediakan daerah pertama. Daerah pertama yaitu pecahannya adalah 2/4. Karena di sini penyebutnya adalah 4, maka daerah pertama harus dibagi menjadi 4. Setelah daerah pertama sudah dibagi menjadi 4, maka kita lihat pembilangnya, yaitu 2. Nah, daerahnya harus diarsir itu ada 2 kolom. Karena daerah pertama sudah kita kerjakan, maka kita akan mengerjakan di daerah kedua, yaitu pecahannya adalah 1/4. Karena di sini kita lihat penyebutnya juga ada 4, maka daerah kedua ini kita harus membaginya menjadi 4 bagian. Setelah daerah kedua sudah kita bagi menjadi 4, maka kita lihat pembilangnya, yaitu angka 1, yaitu berarti daerah yang diarsir cuma ada 1 kolom saja. Setelah kedua daerahnya sudah ada yang diarsir, maka kita lihat untuk daerah pertama, yaitu yang diarsirnya ada 2 kolom. Dan untuk daerah kedua, yang diarsirnya ada 1 kolom. Langkah selanjutnya yaitu adik-adik bisa menjumlahkan daerah yang sudah diarsir, yaitu ada 1, 2, dan 3. Coba adik-adik lihat bahwa di setiap daerah itu pasti dibagi menjadi 4. Untuk daerah pertama dibagi menjadi 4 kolom, dan untuk daerah kedua juga dibagi menjadi 4 kolom. Maka hasilnya kita juga harus menentukan atau membuat satu daerah yang terdapat 4 kolom atau dibagi menjadi 4 kolom. Setelah kita bagi menjadi 4 bagian atau menjadi 4 kolom, maka tadi yang sudah adik-adik jumlahkan daerah yang diarsirnya ada 3. Maka untuk daerah yang baru harus diarsir menjadi 3 kolom. Nah, sudah deh hasilnya, tinggal adik-adik lihat. Ada berapa kolom yang diarsir? Ada 1, 2, dan 3. Maka kolom yang diarsir ini menjadi pembilang, yaitu 3. Selanjutnya, adik-adik bisa menghitung dalam satu daerah ini ada berapa kolom. Ternyata dalam satu daerah ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 kolom. 4 kolom ini menjadi pembilangnya. Jadi, hasil operasi hitungan dari pecahan 2/4 ditambah dengan 1/4, hasilnya yaitu 3/4. Dengan demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama aku Marsha.
kali ini kita akan mempelajari tentang pengurangan senama. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dapat dikelompokkan dalam dua jenis. Jenis pertama, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan senama, dan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan tidak senama. Kali ini kita akan membahas tentang pengurangan pecahan senama. Nah, langsung saja dari contoh soal untuk pengurangan senama. Di sini ada 5/7 dikurangi 2/7. Nah, caranya dengan membuat 7 buah kotak yang di dalamnya terdapat 5 buah kotak yang sudah diarsir. Selanjutnya, kita akan menghilangkan 2 kotak yang sudah diarsir. Nah, terus kita dapat menghitung sisa kotak yang masih terarsir, yaitu ada 3. Maka dari itu hasilnya yaitu 3/7. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada 3/5 dikurangi 2/5. Nah, kita membuat 5 buah kotak yang isinya ada 3 buah kotak yang sudah diarsir. Nah, kita hapus lagi 2 kotak yang telah diarsir tersebut. Nah, setelah itu kita lihat sisanya tinggal 1. Maka dari itu hasilnya yaitu 1/5. Bagaimana teman-teman? Semoga kalian paham dan mengerti. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.